Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan perkenalkan diri kembali. Nama saya Tri Andika, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM atau nomor induk mahasiswa H1A1200095. Di video yang kali ini saya akan menyampaikan tugas artikel yang diberikan oleh Bapak Alfa Beriansah SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah akuntabilitas publik. Dan kelompok kami mengangkat tema akuntabilitas dan transparansi yang mana studi kasusnya dilakukan di Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi judul artikel kami adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Kita akan mulai dari abstrak dari artikel kami yang mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Mendalu Darat itu sudah baik secara teknis maupun secara administratifnya. Begitupun dengan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Mendalu Darat ini sudah transparan. Hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan dana desa dianggap sudah transparan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sudah akuntabel dan transparan. Informasi tentang alokasi dana desa tersebut dapat dilihat di website Desa Mendalu Darat dan bisa diakses langsung di kantor desa. Nah, jadi siapapun yang ingin mengakses informasi mengenai pengelolaan dana desa itu dapat melihat lewat website dan juga dapat melihat melalui datang langsung ke kantor desa. Walaupun pengelolaan dana desa ini sudah baik, ya, namun masih terjadi kendala. Nah, masih kami temukan beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa ini. Salah satunya mengenai perangkat desa yang khususnya terlibat dalam pengelolaan masih juga harus banyak belajar serta memahami setiap keluar peraturan yang baru. Ya, mereka harus mengoptimalkan kemampuan SDM yang ada untuk menyesuaikan diri dengan segala peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, agar pengelolaan dana desa itu bisa berjalan lebih baik lagi. Itu adalah abstraknya. Kemudian, metode penelitian yang kami gunakan di dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang sudah disampaikan tadi, pada saat mengumpulkan data atau dalam pengumpulan datanya, yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah sekretaris desa sebagai representasi dari perangkat desa atau pihak pemerintah desa. Sekretaris Desa Mendalu Darat ini kami wawancarai untuk mengumpulkan data yang kami perlukan dalam penelitian, kemudian diangkat menjadi artikel ini. Adapun teknik yang kami gunakan ada beberapa. Yang pertama adalah observasi. Kami melakukan observasi yang kita tahu observasi adalah pengamatan aktivitas proses atau objek agar memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi guna melanjutkan suatu penelitian. Jadi observasi sudah kami lakukan, kami mengamati aktivitas pengelolaan dana desa ini baik melalui website tersebut dan juga informasi langsung dari informan dan memahami bagaimana alur proses dari pengelolaannya. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara atau interview. Kami melakukan interview. Yang pertama tadi adalah informan utama kami adalah sekretaris desa atau Pak Sekdesnya. Kami memberikan pertanyaan berupa beberapa pertanyaan yang diperlukan. Nah, disitulah terjadi sesi tanya jawab antara kami dan juga Sekdes secara lisan. Kami tanyakan langsung
guna memperoleh informasi yang kami perlukan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan ketika peneliti mewawancari subjek. Kita akan masuk pada hasil dan juga diskusi. Jadi, ketika kami sudah melakukan observasi dan juga wawancara kepada pihak pemerintah desa atau perangkat desa, maka dapatlah hasil penelitian sementara yang kami dapatkan. Yang pertama adalah peran aparat pemerintah desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa atau dana desa. Tugas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, penganggaran, pembelajaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban semua berjalan dengan baik bagi aparat desa Mendalo Darat. Itu kami temukan, di mana proses melaksanakan tugas mereka, mulai dari yang pertama tadi adalah pengelolaan keuangan, yang kemudian penganggaran, pembelanjaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Nah, di Desa Mendalo Darat sendiri itu ada yang namanya PPKD. PPKD ini merupakan singkatan dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Jadi mereka ini dibentuk oleh kepala desa untuk tugas khusus mengelola keuangan desa. Dalam pelaporan, ada yang namanya rekonsiliasi, yang mana biasanya dilakukan pemerintah desa ke kecamatan untuk melakukan pembenaran, pembetulan, pelaporan atas pengelolaan keuangan desa setiap bulannya. Jadi mereka melakukan rekonsiliasi guna memastikan pengelolaan yang mereka lakukan itu benar dan tepat. Artinya di sini kita lihat bahwa pemerintah desa untuk pengambilan anggaran itu dilakukan setiap bulan, juga sesuai dengan kebutuhannya. Gunanya mereka melakukan rekonsiliasi agar pengelolaan uang yang dimanfaatkan itu betul-betul sesuai kebutuhan, jadi tidak diambil sekaligus atas keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada bulan tersebut. Itu adalah pelaksanaan peran aparat desa. Kemudian yang kedua adalah perwujudan dari aparat desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa di Desa Mendalo Darat. Kita akan melihat seperti apa perwujudannya. Nah, jadi bentuk dari perwujudan itu tadi masing-masing perangkat desa, yang mana kita ketahui semuanya mempunyai tugas dan kewajiban yang disebut dengan TPK, yang bertanggung jawab dalam SPJ. Nah, jadi mereka dalam mengelola keuangan itu memiliki kewajiban yang disebut dengan TPK, atau yang dipertanggungjawabkan melalui SPJ. SPJ ini adalah surat pertanggungjawaban atas penggunaan uang dari dana desa. Jadi TPK ini mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kegiatan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya. Nah, jadi mereka membuat laporan pertanggungjawaban melalui SPJ ini setiap bulan di saat sebelum tanggal 10 setiap bulan mereka melakukan pembuatan SPJ ini. Dan termasuk juga dengan pembayaran pajak. Jadi di penggunaan uang yang di SPJ-kan atau dilaporkan lewat pertanggungjawaban ini, ada pajak juga yang dibayarkan. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban yang dibuat sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada perencanaan dana desanya, karena di SPJ sudah jelas dibuat. Selanjutnya, yang ketiga adalah temuan kami terhadap kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Jadi selain upaya-upaya yang sudah mereka lakukan tadi, ada kesulitan yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa ini. Kesulitan yang seringkali dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa adalah aturan. Ini persoalan yang menjadi kendala yang pertama adalah aturan. Contohnya, pemerintah desa dituntut melakukan pekerjaan sesuai Permendagri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa.
Bulan Juli, pemerintah desa harus menyusun RKB desa, dan di bulan Juli, Agustus, dan Desember harus selesai dengan RKB desanya. Nah, sementara di bulan Agustus dan September, mereka harus melakukan evaluasi musrenbang dan segala macamnya. Jadi masalah waktu yang mepet tersebut menjadi kesulitan mereka dalam mengerjakan pertanggungjawaban alokasi dana desanya. Mengingat di bulan tersebut ada kewajiban selain membuat RKB desa, mereka juga harus melakukan evaluasi musrenbang dan beberapa kegiatan lain. Kemudian setelah itu di bulan Desember nanti pemerintah desa dituntut juga dengan APBD desa ini. Hal ini membuat pemerintah desa merasa kesulitan. Nah, itu tadi. Pemerintah desa harus dituntut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan waktu penyelesaian yang belum dipastikan, sehingga mungkin membuat pemerintah desa terkesan buru-buru dalam melaksanakannya. Jadi mereka tidak punya pedoman terhadap waktu penyelesaian pelaporan yang jelas, sehingga terkadang terburu-buru dan tidak optimal dalam menyelesaikan kewajibannya. Dan menghadapi hal ini, pemerintah desa mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, harus mengikuti alur yang ada sesuai dengan aturan, yaitu Permendagri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa. Kemudian yang keempat adalah pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Jadi di dalam pengelolaan dana desa ini tentu harus diawasi sebagai salah satu aspek indikator keberhasilan dari pengelolaan keuangan. Kepala desa sendiri sebagai pimpinan pemerintah desa atau sebagai pejabat desa telah membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yang juga sesuai dengan aturan tentunya, yang mana anggota BPD ini adalah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat dari setiap dusun yang ada di Desa Mendalu Darat. Jadi isi BPD itu adalah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat setiap dusun, tidak ada dusun yang tidak dilibatkan. Sesuai dengan aturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa lah yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa. Jadi tugas pengawasan itu ada pada BPD. Tidak sepenuhnya, tapi ada pada BPD, dibantu dengan pengawasan masyarakat, LSM, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Mendalu Darat sendiri sudah mempercayakan kepada wakil mereka yang ada di BPD untuk menentukan nasib mereka. Tentunya fungsi peran BPD ini juga sangat berpengaruh dalam pemerintahan desa. Karena fungsi keterwakilan, fungsi mewakili masyarakat harus mereka laksanakan. Nah, itu tadi adalah hasil yang kami dapatkan dari observasi dan wawancara mengenai akuntabilitas dan transparansi di Desa Mendalu Darat yang sudah kami lakukan sebelumnya, kemudian kami angkat menjadi artikel. Lalu dari penjelasan saya tadi, kita akan menyimpulkan, menarik beberapa kesimpulan-kesimpulan kembali agar kita mudah mengingat apa yang sudah disampaikan. Tugas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, penganggaran, pembelanjaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban semuanya sudah berjalan baik di Desa Mendalu Darat. Jadi sudah akuntabel. Sementara kita tahu bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Di Desa Mendalu Darat ada yang namanya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau PPKD, yang koordinatornya adalah Sekretaris Desa. Dan yang bertanggung jawab adalah kepala desa dibantu oleh kepala seksi dan kepala urusan. Jadi yang mengomandoi atau yang mengkoordinir adalah sekdes atau sekretaris desa, yang bertanggung jawab adalah kades atau kepala desa. Untuk dalam pelaporan itu, pemerintah desa ada juga yang namanya rekonsiliasi, yang mana biasanya dilakukan pemerintah desa ke kecamatan guna melakukan pembenaran, pembetulan, pelaporan di desa setiap bulannya. Jadi setiap bulan mereka melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah kecamatan. Bentuk dari perwujudan itu tadi, masing-masing perangkat desa memiliki tugas dan kewajiban yang disebut
dengan TPK yang bertanggung jawab dalam SPJ atau surat pertanggungjawaban. Jadi TPK mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan kegiatan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya. Dan termasuk juga dengan pembayaran pajaknya. Lalu pemerintah desa juga mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, baik itu yang bersumber dari dana desa maupun yang bersumber dari alokasi dana desa, dengan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka menetapkan dana desa, alokasi dana desa tentunya harus melewati musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah dilakukan dengan siapa? Musyawarah dilakukan dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seluruhnya. Untuk keterbukaan dan transparansi di kantor desa Mendalu Darat itu sudah baik. Sekali lagi, kita lihat dengan adanya papan informasi tentang pengelolaan dana desa, dan transparansi itu juga bisa dilihat melalui jejaring website Desa Mendalu Darat yang sudah ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai tugas artikel saya yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Kasus di Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saya ucapkan terima kasih semuanya kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan pula apabila teman-teman ada yang melakukan penelitian dengan topik yang sama. Di akhir video ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas segala perhatian dan memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.